누나 꼭 갚을게. 이거 정말 빠르고요. Halo sahabat Bones, kumaha cara gerieuh? Atau masih suka kasbon ke warung teh Pak? Oh, kurang-kurangin lah biar masa depan kalian tidak suram sahabat Bones. Takutnya seperti pada film ini, yaitu ibunya yang terlilit hutang padahal si anak muda ganteng kalem ini tidak pernah main slot, main micet, tidak merokok, dan suka menabung. Tapi hidupnya harus bertarung melawan Bang Emok yang suka nagih hutang. Kalian penasaran dengan teteh Bang Emoknya? Dengan permasalahan filmnya? Oke, kita lanjut dengan intro baru terlebih dahulu. Bloodhounds 2023 episode 1. Diceritakan bermula pada tahun 2020 saat suasana Covid yang sedang edan-edannya, kita diperlihatkan dengan cowok ganteng kalem yang bernama Gunwo yang sedang berlatih tinju dengan gigi sampai kesangka bol-bol. Saat latihan selesai, Gunwo pun pulang dengan menaiki kendaraan umum yaitu Tayo alias bus. Saat bus datang dan Gunwo akan naik, tiba-tiba disalip seorang penumpang yang selengean seperti mabok kucubung. Kita sebut saja Mang Yanto. Si Mang Yanto ini peporongos alias berbicara dengan nada ngegas karena tidak mau diatur-atur untuk menggunakan masker. Sepertinya alasan Pak Supir bukan hanya karena Covid sahabat Bones, tapi karena efek bau sungutnya. Sini Mang Yanto popolontongan menyerang Gunwo, tapi Gunwo menghadapi Mang Yanto yang sedang mabuk kucubung dilawan dengan penuh kesabaran. Saat Gunwo sampai ke rumah, tidak sengaja dia mendengar percakapan ibunya yang sedang menelpon. Ibunya membahas tentang keuangan yang sedang sulit karena Covid yang sedang bebeladagan. 딱 한 달만 기다려주면 안 될까? 누나 꼭 갚을게. Scene berganti pada beberapa pengusaha yang mengadakan rapat paripurna. Ini terdapat pengusaha muda yang bernama Min Beom. Ini rarai gantengnya yang tidak mengalahkan kegantengan Mimin. Ini bapak yang agak tua, dia seorang manajer bank, dan saya tidak tahu namanya karena belum diberitahu dalam film ini. Kita sebut saja Mang Umar. 지금 제가 말이 안 된다고 말씀하시는 거죠, 부행장님? Lalu ini si om yang baru datang bernama Myonggil. Dia adalah orang yang gemar meminjamkan uang, bukan menghutang ke warung teh Pak. Di sini Min Beong membutuhkan pinjaman uang sebesar 100 miliar won untuk modal melanjutkan pembangunan proyek hotel yang mogok karena Covid. 대부업하세요? 세상에 나쁜 돈은 없습니다. 나쁜 데 쓰일 수는 있죠. 좋은 데 쓰이면은 좋은 돈입니다. 도움이 되고자 하는 마음에서 왔습니다. 대화가 어디까지? 지금 천억이요? 천억 빚이니까 천억 해야죠. Yang pada akhirnya di sini Myonggil akan memberikan pinjaman modal tersebut, tetapi dengan 3 syarat. Yang pertama, dia ingin dibuatkan kasino tanpa indro. Yang kedua, dia ingin dibuatkan bar di dekat hotel. Dan yang terakhir, dia ingin hotel digratiskan untuk orang yang membutuhkan tempat untuk karantina. 저는 내일이라도 당장. 잘했어, 허스라. Beberapa hari kemudian, di sini Gunwo sedang mengikuti pertandingan geprek-menggeprek alias olahraga tinju di tingkat kecamatan.
Di sini Gunwo menggunakan jurus geprek ayam kampus untuk melumpuhkan tulang belulang agar si bumbu meresap. Ternyata musuhnya sangat easy, man. Gunwo akhirnya lolos ke babak final dan selanjutnya dia akan melawan Wujin, si cowok jabrik juga Tarsan. Pasti sok kegetret loba lisaan ya mah. Meskipun tampilannya kayak Tarsan, ternyata dia adalah seorang marinir. You know marinir? Ya, yang seger kalau diminum saat haredang. Itu mah marimas goblok. Pukulan demi pukulan dilakukan. Dan pada akhirnya Gunwon pun memenangkan pertandingan tersebut. Auto cair nih. Keesokan harinya saat jadwal kuliah, Gunwo mengajak Wujin untuk mabar alias makan bareng karena dia sudah cair 10 juta won atas kemenangannya. 동정하냐 나? Awalnya si Wujin malu-malu bagong menerima tawaran Gunwo, tetapi dia sadar bahwa di kosannya hanya tinggal endog sesakamari. Akhirnya dia pun menerima ajakan dari Gunwo. Lalu mereka pun makan sambil basa-basi agar bisa lebih akrab lagi. 다 상대할 수 있었다는 거잖아. 오늘은 그랬지. 복싱 언제부터 했냐? 군대 갔다 와. Inti dari basa-basi mereka adalah Gunwo ternyata mantan marinir juga, hingga Gunwo adalah seniornya Wojin. Apakah Anda ngerti maksud saya? Apakah Anda ngerti maksud saya? Apakah Anda ngerti maksud saya? Ye, jadi kieu. Jadi mereka sudah melaksanakan tugas wajib militer sehingga jadi seorang marinir, yaitu angkatan laut. Saat perkejuannya sudah habis, mereka pun pulang bersama sambil menggibah bareng agar lebih akrab lagi. 대출 일수를 잠깐 뛰었는데 절박할수록 등쳐먹기가 좋아. Lalu Gunwo pun sampai ke tempat tujuannya, yaitu kafe milik sang mama. Di sini Gunwo langsung memberikan surprise berupa uang hasil kejuaraannya pada sang mama yang sedang liar mikiran hutang nu ditagihan wae ku Bang Emok. 언니 저 죄송해요. 네, 아침에 전화드릴게요. 너 오늘 너무 멋있어서. 뭐 아이를 눈치 하세요. 네, 나 많이 먹고. 엄마. 잘하다. 상금 월세네. Di sisi lain, Myeon Gil bertemu dengan anak buahnya yang bernama Jung Min. Di sini Myeon Gil memerintahkan untuk segera melaksanakan rencananya. Apakah kalian tahu rencana mereka, sahabat Bones? Tidak tahu ya? Sama, saya juga tidak tahu. Simak terus ya filmnya, sahabat Bones lah. Keesokan harinya, Myeon Gil sang gadun muda mendatangi para pedagang kecil. Ternyata si Myeon Gil bertujuan ke situ untuk meminjamkan uang dengan bunga yang cukup ringan kepada para pedagang, termasuk Ibu Gunwo. Karena Ibu Gunwo sedang diterjang kesulitan ekonomi, akhirnya Ibu Gunwo dengan gesit menerima tawaran tersebut. 도움이 되고 싶습니다. 저희가 작게나마. Di sisi lain, Gunwo menelpon Wojin untuk olahraga bareng, dan Wojin mengiyakannya meskipun baru hudang dari molornya. 형 운동 안 할래? Lalu Gunwo OTW nyamper ke tempat Wojin. Saat di tengah perjalanan, dia melihat seseorang yang telah tepar dihajar oleh orang misterius. Di sini Gunwo dengan sifat pahlawannya langsung mengejar sosok misterius tersebut. 괜찮으세요? Ternyata sosok misterius yang dia kejar adalah wanita cantik idaman Mimin yang bernama Hyunju. Di sini Hyunju menjelaskan pada Gunwo bahwa orang yang dihajar adalah seorang penipu. Setelah dijelaskan, disitulah Gunwo pun terdiam karena tidak ngerti.
Scene berganti pada seorang kakek-kakek yang bernama Choi. Dia adalah kakek tua yang kaya raya tapi bukan gadun. Kakek ini gemar meminjamkan uang pada orang yang sedang membutuhkan tanpa ada syarat bunga sepeser pun. Bahkan dia juga tidak pernah menagih hutang tersebut. Kakek siapakah ini? Ya, ternyata ini adalah kakek Sugio. Bukan. Ini adalah kakek Hyunju, si cewek cantik idaman Mimin. Di sini Hyunju sempat adu argumen dengan kakeknya yang terlalu baik karena bukannya mendapatkan untung, tapi malah buntung. 이자도 없이 돈 빌려주는 거요. 남는 게 없잖아요. 나 말고 할아버지요. Disinilah sang kakek bersabda menjelaskan pada Hyunju bahwa keuntungan duniawi itu nomor sekian. Yang terpenting sekarang adalah sang kakek bisa menolong dan memberi kebahagiaan pada keluarga yang sedang membutuhkan. Dan itu kelak akan jadi keberuntungan di akhirat nanti. Tetapi di sini Hyunjun menjelaskan bahwa tidak semua orang yang menjam itu membutuhkan. Bahkan ada orang yang menipu dan memanfaatkan kebaikan kakeknya untuk bisa meminjam uang. Tapi di sini sang kakek tidak peduli dengan orang-orang seperti itu. 조금만 봐볼게요. 뭔가 재밌는 게 있을 것 같아. Di sini sang kakek malah menelpon pada kenalannya untuk mencari bodyguard untuk menjaga cucunya yang bernama Hyunjun. Karena dia suka menagih orang-orang yang memanfaatkan kakeknya dengan cukup barbar, sehingga keselamatan cucunya bisa terancam. 예 사장님 이거 괜찮은 후보자들 빠르게 추려보겠습니다. Disinilah Gunwo dan Wojin sedang ngobrol santuy sambil menikmati indahnya di sore hari dan ditemani rebusan mie tek-tek bengek dengan rasa yang pernah dikecewakan. Di sini dia mengobrol santuy untuk menambah keakrabannya karena sudah memiliki kesamaan, yaitu seorang marinir yang suka main tinju. 맛있어? 맛있어? 로백, 너는 정말. Singkat cerita, dan malam pun tiba. KP Ibu Gunwo dikagetkan dengan kedatangan Junmin, anak buah dari Myeongil. Ia ujuk-ujuk nagih hutang, dan Ibu Gunwo terkaget karena karek gesa beberapa we ngadon geus ditagih deui. Ternyata pada saat tanda tangan kontrak waktu itu, Ibu Gunwo tidak membaca kesepakatan surat dengan teliti. Bahwa dalam kesepakatan tersebut, tertulis Ibu Gunwo harus membayar 10% dari total pinjaman dalam waktu 24 jam. Di sini Ibu Gunwo merasa dirinya tertipu, sehingga langsung menelpon Gunwo sang anak yang untung saja lokasi Gunwo tidak jauh dari KP. 너 어디야? 엄마. 사람들이 와가지고. 이상한 사람? 누구? Di sini anak buah si Junmin ngacak-ngacak caduk di dalam KP karena Ibu Gunwon tidak bisa membayarnya. Sehingga Gunwon langsung ngabecir ke tempat KP sebelum ngacak-ngacak caduk mereka lebih parah. Gunwo pun sampai dan ngacak-ngacak caduk pun dimulai. Saat anak buah Junmin sudah tepar, datanglah Myeongil yang menjelaskan tentang kontrak peminjaman uang dengan ibunya yang sudah disepakati dari awal. Karena Gunwo dan ibunya merasa tertipu, hingga pada akhirnya baku hantam pun dilanjutkan. Ternyata si botak sangat kuat, hingga tinjuan Gunwo sangat getek saat dirasakan olehnya. Di sini Gunwo auto keluar kecap asin manis, dan di sini Gunwo diberi pelajaran oleh Myeongil dengan satu sayatan di wajahnya, dan episode 1 pun tamat. Kata-kata Madodep hari ini, janganlah kamu aneh-aneh, terutama minjem uang hanya untuk udut sabatang ataupun untuk depo Zeus. Jika Anda dikit-dikit kasbon, terutama ke warung tepa,
maka akan rungkatlah semuanya. Saksikan episode selanjutnya. Oke.